Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Pagi ini saya dapat kunjungan dari Pak Menteri Desa dan Pak Wamen serta Dirjen dan ada tenaga ahli staf dan staf khusus, di mana kami membicarakan bagaimana mensinergikan antara kejaksaan dengan Kementerian Desa, dan tentunya ini adalah dalam rangka mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita bersama dalam menjasakan desa. Untuk itu kami persilakan Pak Menteri untuk menyampaikan apa yang tadi kita bicarakan. Baik, terima kasih Pak Jaksa Agung Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kami lengkap dari Kementerian Desa dan PDT. Saya didampingi oleh Pak Wamen, Pak Sekjen, tadi Pak Dirjen, staf khusus, datang secara khusus ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka melanjutkan kerjasama dan koordinasi selama ini. Jadi perlu kami sampaikan sebelum kami datang ke sini, beberapa bulan terakhir ini semenjak kepemimpinan kami di Kemendes, luar biasa support dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di mana ada aplikasi khusus dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, itu aplikasi Jaga Desa, di mana Jaga Desa ini adalah aplikasi yang sangat membantu para kepala desa untuk melaporkan secara langsung tentang persoalan-persoalan yang ada di desa. Dan ini bagian dari pembinaan sekaligus pencegahan terhadap hal-hal yang tidak kita inginkan terhadap pengelolaan dana desa yang kalau totalnya se-Indonesia sangat besar. Bayangkan selama 10 tahun terakhir dana desa itu ada 610 triliun. Dan tahun ini, tahun 2025 ada 71 triliun. Nah, oleh karena itu kami dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal perlu melakukan kolaborasi dengan aparat penegak hukum. Karena bagaimanapun tangan kami tentu tidak sanggup secara sendirian untuk memastikan bahwa rupiah per rupiah dana itu benar adanya dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat dalam rangka untuk implementasikan Astacita Bapak Presiden Prabowo yang ke-6, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Jaksa Agung yang sudah luar biasa untuk membantu atau melakukan supervisi kepada kami sehingga dana desa itu benar-benar bisa digunakan. Nah, ke depan tentu kerjasama ini akan semakin kami intensifkan sehingga pencegahan, apalagi tadi kami bicarakan banyak kepala desa itu memang tidak paham tentang pertanggungjawaban keuangan. Nah, inilah tanggung jawab kami bersama untuk meningkatkan sumber daya manusia para kepala desa termasuk staf desa sehingga dalam memanfaatkan keuangan negara mereka semakin hari semakin baik. Kira-kira gitu inti pokoknya. Sekali lagi kami datang ke sini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Jaksa Agung dan jajaran karena setelah sungguh-sungguh dan tanpa kenal lelah membantu Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal melalui program Jaga Desa, yaitu ada website atau aplikasi yang sangat berguna di tingkat desa dan ini sifatnya online, bagus sekali. Semoga nanti dengan aplikasi ini para kepala desa tidak mengalami kesulitan dalam bertanya ataupun minta jalan keluar bila mana ada hambatan-hambatan di tingkat desa. Saya kira itu Pak Jaksa Agung. Ya. Siap, izin Bapak, saya dari kompas.com. Ini kan menanggapi, ini kan kemarin kalau tidak salah Pak Mendes juga sempat ke KPK ya Pak ya, untuk melaporkan adalah mungkin penyelewengan dana desa yang mungkin ujung-ujung itu digunakan untuk judul dan website fiktif kalau tidak salah. Pertanyaan saya, apakah mungkin hari ini kedatangan ke Kejaksaan Agung juga untuk mendalami hal yang sama atau mungkin seperti apa sih Pak? Lalu untuk mungkin dari Pak Jaksa Agung, tadi kan memang sudah disebutkan Pak, ini kan ada aplikasi ya.
Tapi apakah dari Kejaksaan Agung itu nantinya atau saat ini sudah berjalan satgas khusus Pak untuk mengawasi lah penggunaan dana desa ini seperti apa? Lalu sedikit soal di luar soal acara untuk Pak Jaksa Agung secara khusus. Ini kan pajak kejaksaan kembali diminta untuk berkontribusi lah untuk mengawasi satu jalannya kementerian. Belakangan ini kan kejaksaan juga sedang mengusut kasus-kasus besar nih Pak, terutama soal BUMN. Tapi di akhir kemarin itu Pak Febri, bawahannya Bapak itu sempat dilaporkan ke KPK. Apakah mungkin dari Kejaksaan Agung itu sempat melihat itu, apakah ini akan mengganggu pelaksanaan proses penegakan hukum atau seperti apa sih Pak? Terima kasih. Ya, jadi terima kasih dari kompas.com. Betul, kami tadi juga mendiskusikan dengan Pak Jaksa Agung dan jajaran bahwa hasil evaluasi kami beberapa tahun terakhir, terutama tahun 2024, banyak penyimpangan dana desa, diantaranya ada oknum kepala desa yang menggunakan untuk judi online atau ada juga untuk kepentingan lain, ya, sehingga apa? Ya, tahun lalu bukan tahun sekarang ya. Atau ada website fiktif. Tadi juga kami bicarakan dan kami juga minta ini disupervisi atau didalami oleh pihak kejaksaan sehingga ada efek jera para oknum kepala desa itu tidak mengulangi, dan yang belum melakukan jangan sampai melakukan. Inti pokoknya kami mohon support semua aparat penegak hukum, karena bagaimanapun kami hanya bisa menyampaikan temuan-temuan, tapi yang bisa memproses atau bisa mendalami fakta-fakta yang ada di lapangan itu tentu aparat penegak hukum. Jadi tadi kami sampaikan juga bahwa ini menjadi salah satu concern, dan yang paling penting rekan-rekan wartawan, karena atas arahan Bapak Presiden hasil dari rapat terbatas kabinet 2 minggu lalu, dalam waktu yang tidak lama akan ada koperasi desa merah putih. Nah, ini akan lebih banyak lagi dana masuk ke desa, akan banyak lagi usaha-usaha masuk ke desa. Ini juga kami sampaikan tadi, jangan sampai program yang bagus tapi disalahgunakan atau tidak direspon dengan baik oleh para kepala desa dan aparatnya. Jadi tadi kami sudah sampaikan juga, koperasi desa merah putih ini harus kita dukung 1000%, karena ini insya Allah bisa menciptakan bangun desa bangun Indonesia dan bisa merealisasikan Asta Cita ke-6 Bapak Presiden Prabowo. Itu yang kami sampaikan tadi. Terima kasih. Ya, jadi pada dasarnya pendampingan ini full kita kerjakan, dan baik dari segi preventif maupun represif. Jadi kita lakukan bagaimana mencegah terjadinya kebocoran, dan kalau ada kebocoran akan kita tindak. Itu yang akan kita lakukan. Yang tadi pertanyaan tadi nanti aja dengan Kak Puspen. Pendampingan tersebut untuk yang koperasi yang akan diluncurkan bulan Juli nanti. Iya pasti. Iya, semuanya. Pasti semua. Semua program yang ada di pemerintahan desa. Ya, selamat pagi Pak Menteri dan Pak Jaksa Agung. Saya Thomas dari Kumparan.com. Mungkin buat Pak Menteri, ini untuk tadi kan disebut kebanyakan yang udah termonitor itu yang di tahun lalu ya. Betul. Yang penyelewengan itu. Nah, boleh tahu nggak besaran dan angkanya itu berapa gitu yang terjadi di situ. Terus buat Jaksa Agung, mungkin ini kembali menyerempet keluar Pak. Dapat ada info kalau ada grup WhatsApp yang bernamakan orang-orang senang itu yang diisi oleh para tersangka diduga korupsi minyak Pertamina. Itu benar adanya apa enggak Pak? Terima kasih. Ya, makasih. Jadi persoalan data berapa angkanya, kemudian siapa oknumnya, sudah lengkap kami dapat dari PPATK, dan itu kami serahkan kepada aparat penegak hukum. Biarlah aparat penegak hukum yang akan mengungkap secara lugas dan terang benderang. Jadi kami di pihak yang meminta untuk aparat penegak hukum tentu sudah kami serahkan. Kami tidak akan menyampaikan secara detail nama kepala desanya siapa, berapa jumlahnya, di desa mana, bulan berapa dia melakukan perbuatan tidak benar, itu semuanya sudah kami serahkan. Tinggal nanti mohon aparat penegak hukum lah yang akan kita minta untuk menelaah lebih jauh tentang perbuatan melawan hukum itu. Kira-kira gitu ya. Ya, mau dijawab Pak. Tapi gini aja Pak,
tentang grup WhatsApp. Grup WhatsApp kita lagi dalami ya. Kita dalami karena di tahanan tidak boleh membawa alat komunikasi. Kalau ada, berarti anak buah saya yang kurang ajar, saya akan tindak. Kalau ada, ya kita dalami. Baik, ya. Cukup ya. Terima kasih. Makasih. Terima kasih Pak Menteri.